Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi ya dengan aku, dengan Ibu Emma di PT Anamirah Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau bahas tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pilih haji tamattu. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Haji tamattu merupakan satu di antara cara beribadah haji selain haji qiron dan haji ifrad. Dalam mengerjakan haji tamattu, jamaah haji terlebih dulu berikhram dan berniat umroh dari miqat, lalu mengerjakan tawaf dan sa'i serta bertahallul. Jika tahapan ini sudah dilakukan, saat jemaah haji tidak terkena larangan ikhram sampai berikhram kembali dan berniat haji mulai tanggal 8 Zulhijjah hingga selesai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan haji dengan cara semacam ini itu berdasarkan hadis ini, yang artinya Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji raya secara tamattu dengan umroh kemudian haji. Beliau menyembelih hewan yang dibawa serta sejak dari Dzulhulaifah Rasulullah memulai bertalbiyah saat umroh, kemudian bertalbiyah kembali saat haji. Orang-orang yang ikut serta bersama Rasulullah juga melaksanakan haji tamattu dengan umroh terlebih dahulu, baru kemudian berhaji. HR Al-Bukhari. Beliau memilih haji tamattu dengan beberapa alasan ya. Yang pertama, beliau memilih kemudahan dan kelonggaran dalam beribadah haji. Kedua, beliau mengajarkan kepada umatnya yang berhaji dengan latar belakang perbedaan usia, jenis kelamin, kesibukan, dan lain-lain agar melaksanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan. Dalam mengerjakan haji tamattu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai miqat dari Dzulhulaifah Madinah pada awal bulan Zulhijjah dan tiba di Mekah pada tanggal 6 Zulhijjah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah umroh. Pada tanggal 7 Zulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergeser sedikit menjauh dari posisi sekitar Ka'bah dan menempati tempat di sekitar daerah Raudhah. Beliau selama 1 hari itu dalam posisi tidak ikhram alias bebas dari ketentuan yang berlaku saat berikhram. Baru setelah masuk ke hari ke-8 bulan Dzulhijjah, beliau berikhram dan berniat haji dengan memulai mabit di Mina pada malam ke-9 atau ibadah sunnah haji ya, dan melanjutkan wukuf di Arafah dan menyampaikan khutbah wada sesudah menjamak qashar antara 2 asar pada waktu siang hingga petang pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada malam ke-10 Zulhijjah, beliau mabit di Muzdalifah dan melontar jumroh Aqobah sebelum terbit waktu subuh. Keterangan ini berdasarkan riwayat sahabat yang menyebutkan bahwa Rasulullah telah mengerjakan tawaf ifadah pada waktu sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah.
Rangkaian peribadatan ini tidak mutlak dilakukan jemaah haji. Tawaf ibadah boleh dilakukan setelah hari tasrih, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan catatan masih terikat aturan tidak boleh melanggar larangan berhubungan badan dan dari pasangannya. Hal ini karena kondisi kepadatan jemaah haji di zaman Nabi dengan zaman sekarang berbeda ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan sebagai pembayaran dam tamato. Secara aturan, terkecuali haji ifrad, jemaah haji yang mengerjakan haji tamato dan haji qiron dikenakan kewajiban membayar dam. Pelaksanaan hari penyembelihan dam tidak diatur mengikat, walau Rasulullah mempraktekkan pada 10 Zulhijjah. Boleh sebelum melaksanakan haji, boleh saat haji, dan boleh sesudah selesai haji di Mekah. Pada malam 11 hingga 12 Zulhijjah, Rasulullah mabit di Mina dan melempar jumrah ula, wusta, dan akobah di setiap waktu siangnya. Menurut riwayat, beliau memilih nafar awal dan memberikan kesempatan sahabatnya untuk melakukan nafar sani, yaitu mabit di Mina dan melontar 3 jumrah setiap harinya, mulai tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengerjakan tawaf wada dan berpamitan meninggalkan kota Mekah pada tanggal 14 Zulhijjah. Dari Mekah, beliau pulang ke Madinah dengan mampir terlebih dahulu berziarah ke pusara ibunya, yaitu Siti Aminah. Menurut riwayat, pada tanggal 20 Zulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di kota Madinah. Dan apa itu haji tamato? Ibadah haji merupakan ibadah yang dilaksanakan setahun sekali pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji sendiri dalam pelaksanaannya terbagi jadi 3 jenis ya, yaitu haji tamato, haji ifrad, dan haji qiron. Kalau haji qiron merupakan ibadah haji yang dilakukan sekali dengan ibadah umroh dalam satu waktu. Sementara haji ifrad adalah memisahkan ibadah umroh dengan haji, tetapi mendahulukan ibadah haji dibandingkan dengan ibadah umroh. Haji tamato berasal dari kata tamatta'a yang artinya bersenang-senang. Maksud dari pelaksanaan haji tamato ini adalah para jamaah akan terlebih dahulu melaksanakan ibadah umroh hingga selesai. Kemudian bersenang-senang saat jeda tahallul sehingga terbebas dari berbagai larangan ihram. Salah satu poin bersenang-senang di sini adalah para jemaah haji dapat melepaskan pakaian ihramnya. Setelah para jamaah haji menyelesaikan ibadah umrohnya, mereka biasanya akan melepas terlebih dahulu kain ihramnya dan bersenang-senang di kota Makkah sambil menunggu waktu ibadah haji tiba. Baru setelah waktu ibadah haji tiba, para jemaah biasanya melakukan beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama, melakukan ritual mandi di maktab lalu menggunakan kain ihram, melangsungkan sholat sunnah ihram 2 rakaat dan melafadzkan niat ihram haji. Dan yang kedua, jemaah haji tamato akan berangkat ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Beberapa kegiatan yang dilakukan ketika wukuf diantaranya yaitu sholat, mendengarkan khotbah wukuf, dan berzikir. Yang ketiga, selanjutnya jemaah haji tamato
bertolak ke Mina untuk menjalankan ritual lempar jumroh akobah sebanyak 7 kali. Selain lempar jumroh, para jamaah juga biasanya melakukan cukur rambut dan memotong kambing untuk membayar denda karena melanggar ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Yang keempat, setelah selesai melakukan lempar jumroh, jamaah haji akan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah di Ka'bah dan sa'i di Bukit Safa dan Marwah. Yang kelima, selesai tawaf ifadah dan sa'i, kemudian jemaah haji akan melaksanakan tahallul sani sambil menantikan tawaf wada sebelum meninggalkan kota Mekah. Nah itu ya tata cara pelaksanaan haji tamattu yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke, semoga dapat dimengerti dan difahami. Wallahu a'lam bishawab. Ini saatnya Bapak Ibu untuk segera berkunjung ke sana ya, terutama yang belum pernah haji dan umroh, karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak lagi mampu. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, mumpung masih sehat ya dan masih ada rezeki dan umur, insya Allah Allah akan mampukan. Kami dari Travelindo An-Namirah ada beberapa paket haji dan umroh sesuai budget Bapak Ibu ya. Untuk harga umroh mulai dari 25 juta dan ada umroh hemat, super hemat, yaitu 30 hari full di Makkah dan Madinah cuma 34 jutaan. Dan untuk harga haji percepatan mulai dari 160 juta saja. Oke, untuk Bapak Ibu yang minat di travel kami, silahkan WA di bawah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ingin ke Baitullah untuk beribadah haji dan umroh. Dan semoga setiap haji dan umroh yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Dan terima kasih telah menonton. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.